Rina adalah seorang kolektor barang antik yang sangat bersemangat. Suatu hari, dia menemukan sebuah kalung antik yang sangat indah di sebuah pasar lowak. Kalung itu terbuat dari emas dengan liontin berbentuk tengkorak yang memancarkan aura misterius. Penjualnya adalah seorang wanita tua yang tampak gugup saat menyerahkan kalung tersebut. Kalung ini memiliki sejarah kelam, kata wanita tua itu, ada kutukan yang melekat padanya, Anda harus berhati-hati. Rina, yang tidak percaya pada tahayul, hanya tersenyum dan membayar kalung tersebut. Setelah kembali ke rumah, Rina meletakkan kalung itu di meja pajangannya, tetapi malam itu dia merasakan sesuatu yang aneh. Suara bisikan halus terdengar di telinganya. Meskipun tidak ada siapa-siapa di rumah, udara di dalam rumah menjadi dingin, dan bayangan-bayangan aneh mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Beberapa hari kemudian, Rina mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat seorang wanita muda yang mengenakan kalung yang sama, berteriak kesakitan dan memohon pertolongan. Wanita itu tampak seolah-olah disiksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Setiap kali Rina terbangun dari mimpi itu, dia merasa semakin lemah dan tidak berdaya. Suatu malam, mimpi buruk itu mencapai puncaknya. Rina melihat wanita muda itu diikat di sebuah tiang, sementara sekelompok orang dengan wajah penuh kebencian mengelilinginya. Mereka menuduh wanita itu sebagai penyihir dan mengutuk kalung yang dia kenakan. Ketika api mulai membakar tiang, wanita itu berteriak dengan putus asa, dan matanya bertemu dengan mata Rina. Rina terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kalung itu. Dia menemukan bahwa kalung tersebut pernah dimiliki oleh seorang wanita muda bernama Amelia yang dihukum mati karena dituduh sebagai penyihir pada abad ke-17. Sebelum mati, Amelia mengutuk kalung itu, berjanji akan menghantui siapa saja yang memilikinya. Ketakutan mulai menyelimuti Rina. Setiap malam, bisikan dan bayangan semakin intens. Dia merasa ada sosok yang selalu mengawasinya. Bahkan di siang hari, pada suatu malam, bayangan itu muncul di depannya. Sosok Amelia dengan wajah yang penuh penderitaan dan amarah. Rina mencoba berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokannya. Amelia mendekatinya dan berbisik, "Bebaskan aku." Rina tersadar bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini adalah dengan mengembalikan kalung itu ke tempat asalnya. Dia mencari tahu lokasi eksekusi Amelia, yang kini menjadi hutan yang jarang dikunjungi. Dengan rasa takut yang mendalam, Rina pergi ke sana di malam hari, membawa kalung itu bersamanya. Saat sampai di tempat itu, suasana begitu mencekam. Rina menggali tanah di bawah pohon besar, tempat Amelia dieksekusi. Dia meletakkan kalung itu di dalam lubang dan mulai menutupinya dengan tanah. Tiba-tiba, dia merasakan sentuhan dingin di pundaknya dan mendengar bisikan terakhir, "Terima kasih." Setelah itu, semua gangguan lenyap. Rina merasa beban berat terangkat dari bahunya. Dia kembali ke rumah dengan perasaan lega. Meskipun tetap ada bayangan Amelia yang tersenyum dalam pikirannya, sebagai tanda terima kasih. Namun, Rina bersumpah tidak akan pernah lagi meremehkan kutukan atau barang antik yang memiliki sejarah kelam. Setelah beberapa minggu berlalu, kehidupan Rina perlahan kembali normal. Gangguan supranatural yang dialaminya menghilang sepenuhnya, dan mimpi buruk tentang Amelia tidak lagi menghantui tidurnya. Namun, rasa penasaran yang mendalam tetap ada di benaknya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Amelia, dan bagaimana kalung itu bisa begitu kuat mengikat roh yang tersiksa. Rina memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang sejarah Amelia dan kalung tersebut. Dia mengunjungi perpustakaan kota dan mulai mencari arsip-arsip lama. Setelah beberapa hari, dia menemukan sebuah buku tua yang berisi catatan-catatan tentang eksekusi penyihir pada abad ke-17. Di dalamnya, dia menemukan kisah Amelia secara lengkap. Amelia adalah seorang wanita muda yang cantik dan berbakat dalam pengobatan tradisional. Karena kecemburuan dan ketidaktahuan, penduduk desa menuduhnya sebagai penyihir ketika beberapa dari mereka jatuh sakit setelah menerima obat darinya. Tuduhan ini diperkuat oleh seorang pria berpengaruh di desa yang dendam pada Amelia karena cintanya yang tak berbalas. Pada malam sebelum eksekusinya, Amelia memohon kepada dewa-dewa kuno untuk memberikan kekuatan agar dia bisa membalas dendam pada mereka yang menghukumnya dengan tidak adil. Kalung tengkorak yang dimilikinya, sebuah warisan keluarga yang diyakini memiliki kekuatan mistis, menjadi media kutukan tersebut. Pada saat Amelia dibakar, dia menyalurkan seluruh kemarahannya dan kutukan itu pada kalung tersebut, mengikatkan jiwanya di dalamnya. Rina merasa simpati yang mendalam terhadap Amelia.
dia sadar bahwa meskipun arwah Amelia mungkin telah berterima kasih karena dibebaskan, keadilan untuk Amelia belum sepenuhnya ditegakkan. Rina memutuskan untuk mengunjungi desa yang dulu menjadi tempat tinggal Amelia, yang sekarang telah menjadi kota kecil. Saat tiba di sana, Rina mencari keturunan orang-orang yang terlibat dalam eksekusi Amelia. Dalam prosesnya, dia bertemu dengan seorang wanita tua bernama Margaret, yang ternyata adalah keturunan dari salah satu pria yang menuduh Amelia. Margaret mengetahui cerita tersebut dari nenek moyangnya dan merasa bersalah atas ketidakadilan yang telah terjadi. Bersama-sama, Rina dan Margaret mengadakan upacara pemulihan di tempat eksekusi Amelia, berdoa untuk kedamaian roh Amelia dan memohon pengampunan atas dosa-dosa leluhur mereka. Mereka menyalakan lilin dan menaburkan bunga di tempat itu, berharap bahwa dengan demikian, Amelia bisa menemukan kedamaian sejati. Malam itu, saat upacara selesai, Rina merasa ada kehadiran yang hangat dan damai di sekitarnya. Dalam mimpinya, Amelia muncul lagi, tapi kali ini dengan senyum lembut dan penuh terima kasih. Dia membisikkan kata-kata terakhir sebelum menghilang. Aku telah menemukan kedamaian, terima kasih. Keesokan harinya, Rina merasa beban yang selama ini ada di pundaknya telah benar-benar hilang. Dia pulang dengan hati yang lebih ringan, mengetahui bahwa dia telah membantu sebuah jiwa yang tersiksa menemukan kedamaian abadi. Rina kembali ke rumah dengan tekad baru untuk terus menghormati dan menjaga barang-barang antik dengan penuh tanggung jawab, menyadari bahwa setiap benda memiliki cerita dan energi tersendiri yang harus dihormati.